Coba bayangkan, di studionya, di tempat dia kemudian menjelek-jelekan kiai-kiai NU, ulama-ulama NU, memunafikan orang lain, mengkafirkan orang lain, yang tidak sependapat dengannya. Di studio itu, dia enaknya menjustifikasi orang lain. Di studio itu juga dia mencabuli santrinya. Goblok apa tidak? Benar-benar binatang ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan syukronillah, amma ba'd. Sahabat Indonesia Plural yang saya hormati dan saya banggakan, diharapkan sebelum nonton video ini tarik nafas panjang-panjang. Apalagi kepada mereka yang terus sampai detik ini mendukung Pak Himawardi. Kemarin baru ditetapkan sebagai tersangka dan kita belum melihat Pak Himawardi memakai baju tahanan meskipun udah ditahan. Dan polisi belum membeberkan, belum menjabarkan siapa-siapa saja korbannya. Polisi masih merahasiakan itu. Semalam, saudara, Kapolres Jember berbicara. Dan dihadirkan pahimnya di sana memakai baju tahanan. Korbannya nggak tanggung-tanggung. 4, saudara. Dan Pahim dijerat dengan pasal berlapis. Waduh. Main lato-lato dari Jember sampai Jakarta bakal terwujud, saudara. Lato-lato gratis nanti, tapi setelah 15 tahun. Ya, jangan sekarang, sabar dulu, biar dia dipenjara dulu. Biar dia merasakan keadilan dulu. Kan itu janjinya. Kalau saya terbukti, maka saya akan jalan jongkok dari Jember sampai Jakarta telanjang bulat sambil jongkok lagi. Waduh, main lato-lato gratis bakal menjadi tontonan menarik masyarakat. Yakin pasti bakal viral. Anak kecil di pinggir jalan melihat lato-lato. Kita lihat dulu nih ya. Press release kepolisian Kapolres Jember. Tetapkan Pak Himawardi, pengasuh salah satu pondok pesantren di Jember, sebagai tersangka pencabulan santriwati dan langsung dilakukan penahanan. Tersangka ini diduga mencabuli 4 santriwati di salah satu ruangan di pondok pesantren. Cuma itu mukanya nggak dibuka ya. Pencabulan kepada 4 korban mukanya santriwati sejak bulan Desember 2022 saking terhinanya. hingga Januari 2023. Polisi langsung saking terhinanya dan menyita barang bukti. Oke, jelas. Kita baca beritanya ini ya. Kapolres Jember AKBP Heri Purnomo, Pak Himawardi cabuli 4 santriwatinya di studio Ponpes. Allahu Akbar. Betapa tega kau, Pahim. Benar-benar mulut tidak selalu sama dengan hati dan pikiran. Kan mulutnya so suci, pikirannya jorok ternyata. Kan mulutnya satu kali lagi sok suci, meskipun sama sekali tidak suci. Tapi hati dan pikirannya kotor ternyata, mesum ternyata. Coba bayangkan, di studionya, di tempat dia kemudian menjelek-jelekan kiai-kiai NU, ulama-ulama NU, memunafikan orang lain, mengkafirkan orang lain, yang tidak sependapat dengannya. Di studio itu, dia enaknya menjustifikasi orang lain. Di studio itu juga dia mencabuli santrinya. Goblok apa tidak? Benar-benar binatang ya. Kita baca nih. Pihak Polres Jember akhirnya buka suara soal kasus pencabulan yang dilakukan oleh Pak Himawardi terhadap santriwati pondok pesantren di Desa Mangaran, Kecamatan Ajung pada hari Jumat.
Kapolres Jember AKBP Heri Purnomo mengungkapkan pelaku melakukan pencabulan terhadap santriwatinya sejak bulan Desember 2022 hingga awal Januari 2023. Untuk korban ada 4 orang, kami tidak sebutkan identitas korbannya, ujarnya. Jadi nggak disebutkan identitas korbannya. Saya sepakat karena bakal mengganggu masa depannya, karena bakal menanggung malu orangnya. Mending gak disebutkan identitasnya. Yang jelas orang yang mencabulinya udah ditangkap. Dan itu jelas ponpesnya harus digaris bawahi namanya apa ya. Dan Kemenag saya kira nggak boleh tinggal diam. Kalau ada ponpes, pengajarnya, pendidiknya seperti ini, bisa nggak itu ponpesnya ditutup gitu loh oleh Kemenag? Nggak boleh, nggak bisa mendapatkan izin. Karena jelas sudah seperti ini gurunya loh. Pengasuhnya loh. Gila. Menurut Kapolres Heri, pengasuh ponpes tersebut melakukan pencabulan kepada muridnya di sebuah ruang studio podcast di lingkungan ponpes. Ya Allah. Lanjut. Pencabulan dilakukan di sebuah ruang studio di lingkungan pondok, papar Heri. Setelah dilakukan penyelidikan dan penyidikan, sejak laporan tersebut dilayangkan, kata Heri, polisi telah menetapkan Fahim sebagai tersangka dan sekarang telah kami lakukan penahanan, urainya. Atas ulahnya tersebut, lanjut Heri, tersangka dijerat dengan pasal berlapis. Kita bacakan satu-satu nih pasalnya, apa yang menjerat Fahim. Yang pertama, pasal 82 ayat 1 dan 2 junto pasal 76E Undang-Undang Republik Indonesia nomor 17 tahun 2017 tentang penetapan peraturan pemerintahan mengganti Undang-Undang Republik Indonesia nomor 1 tahun 2016 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang nomor 23 tahun 2002 tentang perlindungan anak. Selain itu, imbuhnya polisi juga menjerat pelaku dengan pasal 6 huruf C junto, pasal 15 huruf B, huruf C, huruf D, huruf G, huruf H, I Undang-Undang Republik Indonesia nomor 12 tahun 2022 tentang tindak pidana kekerasan seksual. Bahkan Heri menegaskan pelaku juga dijerat dengan pasal 294 ayat 1 perubahan kedua Kitab Undang-Undang Hukum Pidana KUHP. Ancaman hukuman untuk perlindungan anak di penjara maksimal 15 tahun. Untuk pasal tindak kekerasan seksual ancamannya maksimal penjara 12 tahun. Dan untuk pasal 294 KUHP maksimal 7 tahun pungkasnya. Polisi juga telah mengantongi 10 alat bukti tindak pidana kekerasan seksual yang dilakukan oleh Fahim berdasarkan olah tempat kejadian perkara TKP. Diberitakan sebelumnya, kasus pencabulan ini terkuak ketika HA, istri dari Fahim Mawardi, melaporkan suaminya ke polisi atas dugaan tindak pelecehan seksual kepada santriwati ponpes yang diasuh Fahim. Oke, udahlah ya. Kita udah tahu bagaimana kronologisnya karena saya sudah benar-benar merunut dari awal kasus ini kemudian naik ke publik setelah dilaporkan oleh istrinya sendiri. Jelas sekarang? Udah, Anda mau apa lagi? Nggak bisa ngelak. Dan sampai detik ini belum ada tuh dari mereka-mereka yang angkat. Refli Harun diam-diam aja tuh. Halo? Angkat dong. Ini penting loh. Menyangkut bener-bener agama. Menyangkut bener-bener umat. Menyangkut bener-bener lembaga pondok pesantren. Nggak ada tuh mereka yang angkat. Apakah karena itu adalah teman dia? Kabarnya itu penggerak 212 di Jember tuh. Pengurus bahkan. Ketua bahkan. Mau diam aja. Terus mau diam aja. Ayo setelah ini mau apa? Ini udah terbukti, udah jelas. Ini berat loh. Berat loh ini. 15 tahun lumayan. Dan kita satu kali lagi akan tagih janji Fahim. Jalan Jongko dari Jember
sampai Jakarta telanjang bulat. Nggak bisa ngelak ya, nggak bisa ngelak sekarang. Apa sayang? Mudah-mudahan ini nggak kejadian lagi di lembaga-lembaga apapun, apalagi di pondok pesantren. Satu kali lagi, oleh Heri Wirawan, nama pondok itu sudah sangat tercoreng. Jangan sampai ada oknum-oknum lain yang mencoreng, memperburuk citra pondok pesantren. Itu jelas memperburuk citra tuh. Nggak bisa kemudian dianggap sepele, dianggap ecek-ecek, korbannya juga banyak. Ada 4 ya. Korbannya ada 4. Nah, bagaimana? Oke lah. Saya untuk terakhir semangat untuk Kapolres Jember dan semangat juga untuk istrinya. Terima kasih telah membukakan semuanya, watak karakter suami Anda. Terima kasih, mental Anda benar-benar luar biasa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.